Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dian Indriani, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 16 Bandung. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Ibu Kalonika. Beliau adalah guru sosiologi di SMA Negeri 16 Bandung. Assalamualaikum Ibu Kalonika. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Sebab nanti saya akan amati Ibu di dalam kelas. Atau sebelumnya saya melakukan proses supervisi di kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengevaluasi dan mengetahui jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran ya. Nah, agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pelajaran yang lebih baik bagi siswa begitu ya Bu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan Ibu ya yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai? Nah, kebetulan untuk tujuan pembelajaran ini ya Bu yang ingin dicapai kan di ngajar di kelas 12 ya. Nah, ini tuh ada capaiannya yaitu tentang materi perubahan sosial. Ada dua tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama itu adalah supaya peserta didik bisa mengidentifikasi perubahan sosial dan bisa juga mengetahui teori-teori perubahan sosial dalam mata pelajaran sosiologi. Nah, yang kedua ada juga peserta didik itu supaya bisa menganalisis bagaimana sih perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, juga kehidupan sekolah, kehidupan masyarakat, di mana perubahannya bukan cuma perubahan kecil tapi juga perubahan besar yang berdampak bagi masyarakat. Oke, baik ya. Berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan di observasi kali ini? Nah, kebetulan kalau misalnya area perkembangan itu berfokus pada dua, yaitu pengetahuan sama keterampilan. Kalau jelas pengetahuannya, karena kan mungkin anak-anak belum belajar nih Bu tentang materi tentang perubahan sosial, makanya menitik beratkan supaya anak-anak kelas 12 itu bisa memahami konsep dan bisa mengidentifikasi, menganalisis materi-materi perubahan sosial itu sih pengetahuannya gitu, dan bisa mengenali teori-teori perubahan sosial juga. Untuk keterampilannya bagaimana sih peserta didik itu bisa mengidentifikasi dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan dalam dirinya sendiri ada nggak sih perubahan besar atau perubahan kecil yang terjadi ataupun yang akan dilakukan untuk dirinya sendiri. Nah, itu bagaimana sih keterampilannya, jadi bagaimana sih cara peserta didik untuk bisa menganalisis hal tersebut. Oke ya, baik. Jadi ada area pengembangannya itu yang ingin dicapai itu ada dua ya. Jadi ada bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa. Nah, saya ingin mendengar ya Bu ya, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Nah, kalau untuk strateginya sih rencananya saya di kelas itu bakal melakukan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kemampuan siswa. Kebetulan kan namanya anak-anak di kelas ya Bu ya, itu kan beragam karakternya, terus kesiapan belajar juga bermacam-macam, sehingga itu juga bisa disatukan dalam kesiapan emosional sosialnya. Nah, selain itu juga nanti di kelas itu akan dikelompokkan siswa-siswanya itu berdasarkan keaktifannya, juga kesiapan belajar, kematangan pemahaman materi. Nah, itu dikelompokkan berdasarkan dengan sumber daya manusia di kelas tersebut, berdasarkan dengan karakteristik peserta didiknya. Dan modelnya juga kebetulan karena ini kelas 12 ya Bu ya. Nah, perubahan sosial ini biasanya kalau sosiologi itu, kalau saya sendiri di kelas saya itu menerapkan modelnya problem based learning, karena supaya bisa mengidentifikasi atau mengangkat masalah-masalah yang sedang terjadi di masyarakat untuk bisa dianalisis di kelas. Metodenya itu kita biasanya pakai, kalau saya sendiri biasanya pakai metode ceramah, terus juga tanya jawab, diskusi. Nah, itu supaya untuk mematangkan dan mengasah kemandirian anak dalam mencari materi supaya tidak cukup itu dapatnya dari saya sebagai guru. Oke, baik ya Bu ya. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas itu menggunakan tadi strategi pembelajarannya berdiferensiasi ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Dan begitu juga menggunakan model problem learning ya. Terus metode yang diinginkan yaitu ada ceramah, tanya jawab ya.
Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Kalau media pembelajarannya sih sebenarnya disesuaikan dengan fasilitas sekolah ya Bu ya. Kebetulan biasanya kalau di SMA 16 itu media pembelajarannya ya kita menyiapkan ada laptop, terus juga ada info sekolah itu biasanya menyediakan gambar-gambar atau video-video yang berkaitan dengan materi. Nah kebetulan karena sekarang perubahan sosial jadi berbagai video atau fenomena sosial yang berkaitan dengan perubahan besar atau perubahan kecil. Baik. Kira-kira kapan nih Bu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Di kelas berapa dan juga di jam keberapa? Kalau untuk datang ke kelasnya mungkin dia bisa melakukan observasi ya. Bagaimana saya ngajar di kelas itu insya Allah pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 di kelas 12E kebetulan itu materi tentang perubahan sosial dan di jam ke 10 dari 15 sampai jam 11 pagi 25. Baik, jadi nanti di hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 di kelas E dan jam 10.15 saya akan datang ke kelas itu ya. Saya akan melakukan supervisi kelas dan lalu saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas ya. Baik, nanti setelah melakukan kegiatan observasi ya atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik ya. Mungkin Ibu bersedia? Insya Allah bersedia. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Banyak sekali sih Bu ya, apa yang bisa didapatkan dari diskusi ini. Salah satunya adalah bagaimana sih kesiapan guru gitu dalam mempersiapkan pembelajaran di kelas, juga apa strategi menyiapkan modelnya, terus juga menyiapkan metode supaya pembelajarannya sebisa mungkin menyenangkan dan membuat anak itu berkesan. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi ini dan sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Jumat ya Bu ya. Demikian percakapan praobservasi hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita membahas tentang bentuk perubahan sosial. Kenapa bisa membahas perubahan sosial? Karena kelas 12 materinya tentang perubahan sosial itu bagaimana kalian bisa mengidentifikasi dan menganalisis perubahan sosial yang terjadi dalam diri sendiri, kehidupan keluarga di rumah dan lingkungan sekolah atau masyarakat. Perubahan sosial itu dibagi menjadi berapa? Ada perubahan cepat. Oke, coba ada yang bisa jawab nggak? Kamu apa perubahan cepat? Kalau kamu apa perubahan lambat? Belum siap belajarnya? Belum? Atau sudah siap? Sudah siap atau belum? Sudah siap? Kalau belum siap, kita screening dulu. Semuanya berdiri. Kalau misalnya ibu bilang Hama Komte Dukem Max Weber Komte Hama Weber Komte Hama Komte Hama Weber Komte Dukem. Oke, sana. Perubahan sosial itu ada dua, tadi kata teman-teman kamu bahwa ada perubahan cepat dan ada perubahan lambat. Kalau perubahan cepat disebutnya apa? Evolusi. Kalau perubahan lambat disebutnya Evolusi. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang evolusi, ada yang bisa kasih contoh ke evolusi dalam kehidupan sehari-hari? Itu
ke modern. Oke, saya gambarkan di sini. Ini adalah evolusi atau perubahan yang lambat. Contoh misalnya evolusi dari Thomas menyebutkan perubahan dari masyarakat apa? Kalau evolusi apa? Perubahan cepat dan direncanakan. Cepat dan Direncanakan. memaksa. Oh, kan dapat direncanakan. Kalau evolusi itu perubahannya cepat dan sifatnya memaksa. Satu hari mahasiswa melakukan demonstrasi, bisa besoknya presiden turun. Berarti jadi revolusi. Contoh misalnya tahun 1998 pada saat krisis moneter, pergantian mana ini revolusi dari Soeharto ke B.J. Habibie. Selanjutnya adalah revolusi. Dengan cara apa revolusi itu? Demo. Demonstrasi menggunakan teori gerakan sosial. Maka teori gerakannya sosial yaitu adanya unjuk rasa atau demonstrasi kampanye untuk pembentukan rezim. Makanya disebut revolusi. Bisa dipahami? Oke, apalagi sobat? Contoh dari evolusi dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kesehatan, terus teknologi. Apalagi contoh dari evolusi? Terakhir ada perubahan besar dan ada perubahan kecil. Kalau perubahan besar apa? Perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga. Perubahan yang berdampak bagi seluruh masyarakat. Perubahan yang besar. Kalau perubahan kecil, Perubahan struktur sosial yang tidak memberikan pengaruh langsung bagi masyarakat. oke, perubahannya yang tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Contoh, saya mau kasih contoh, kamu tebak ini perubahannya besar atau kecil. Yang pertama, saya asalnya nggak pakai jilbab. Besoknya saya pakai baju yang memakai jilbab. Perubahannya besar atau kecil? Kecil. Kenapa kecil? Soalnya tidak berdampak langsung ke masyarakat. Apa? Tidak berdampak langsung ke masyarakat. Oke, perubahan pakaian yang saya gunakan masuknya ke dalam perubahan yang kecil karena tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat, tapi memberikan perubahan bagi diri saya sendiri. Kalau contoh misalnya Indonesia asalnya kapitalis jadi komunis, Besar. perubahan besar. Kenapa besar? Berdampak ke masyarakat dan lembaga. Karena Berdampak ke masyarakat dan lembaga. karena memberikan dampak besar bagi masyarakat dan seluruh sistem di dalam negara tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Oke, jadi perubahan besar dan kecil itu bisa terjadi dalam diri kita atau dalam kehidupan sehari-hari. J, apa perubahan yang terjadi dalam hidup kamu? Asalnya ada kumis, kamu jadi tidak ada kumis. Perubahan nggak? Perubahan kecil atau besar? Kenapa kecil? Tapi, oke. Kamu Leo, perubahan apa yang pernah kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Masalah bangun pagi bisa berubah. Contoh misalnya, saya dulu bangunnya Bu selalu jam 4. Tiba-tiba sekarang bangunnya selalu jam 3. Nah, sekarang
evolusi itu adalah perubahan yang kecil dan aman dan juga tidak dipaksakan. Fungsi HP-nya itu beda. Oke, fungsi HP-nya mungkin kan semua HP sama untuk menghubungi, komunikasi, menyimpan memori dan lain sebagainya. Cuman kualitasnya aja yang berbeda. Kayak ini contohnya penyimpanannya kan dikit banget kayak 2 GB. Ini langsung 64. Ini 102. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Dian Indriani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 16 Bandung. Saya masih ditemani oleh Ibu Kalonika sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Bapak Arman sebagai pengajar praktik dari pendidikan guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Pak Arman. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak Lo. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Nah, Bapak sehat Pak? Alhamdulillah ya. Baik, jadi di sini baik percakapan observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya proses observasi di kelas. Nah, yang telah dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi ya sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama nih ya, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Kalau saya pribadi perasaannya senang ya Bu Dian, karena pada saat observasi atau sebelumnya itu seakan saya tuh dapat mentor lah dari rekan kerja gitu. Saya dapat pendapat gitu ya, bagaimana baiknya melakukan kegiatan pembelajaran. Terus juga pada saat sebelumnya juga seakan saya itu dibimbing gitu ya, seharusnya seperti apa, perencanaan di kelas seperti apa, dan bahkan pada saat di kelas 1 itu saya senang karena pembelajaran atau proses mengajar itu saya diperhatikan, jadi ada yang menilai gitu, sehingga ada masukan baik atau kurangnya seperti apa, jadi nanti kedepannya juga bisa memperbaiki bagaimana proses pembelajaran itu bisa dilakukan di kelas selanjutnya atau di materi selanjutnya. Baik, alhamdulillah ya Bu ya, sudah berjalan dengan baik. Nah, bisa diceritakan Bu kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam kelas pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan? Kalau area pengembangannya sih berfokus pada keterampilan sama kemampuan gitu ya. Kebetulan kan di mata pelajaran sosiologi ini pada saat observasi bareng Sambudian itu kebetulan di materinya perubahan sosial. Pertama jadi anak-anak itu sudah paham dan bagaimana mereka diberikan tugas untuk melakukan presentasi dari hasil si diskusi kelompok. Nah, untuk si pengetahuan itu yang dinilai adalah bagaimana anak-anak itu bisa menganalisis konsep perubahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar, lingkungan keluarga, bahkan lingkungan sekolah yang bisa dikaji atau pakai pisau analisis menggunakan teori perubahan sosial yang sesuai. Kalau keterampilan itu yang dilihat adalah bagaimana anak bisa memahami materi secara matang, juga bagaimana cakapan anak-anak bisa menyampaikan hasil analisis kelompok di depan teman-temannya, sehingga keterampilannya juga bukan cuma pemahaman konsep, tapi bagaimana mereka menerapkan si konsep perubahan juga teori dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik ya. Jadi area pengembangannya tadi berkaitan dengan area pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu nih, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Kalau dikatakan berhasil 100% itu nggak mungkin ya Bu Dian ya, masih ada kurangnya gitu. Namun yang saya lihat pada saat melakukan kelas ini alhamdulillah sudah 75% berhasil. Anak-anak sudah paham dan sudah mengerti bagaimana si alur kerja ketika mereka presentasikan hasil perubahan sosial pada saat tampil per kelompok itu. Tapi masih ada 25% kekurangan yang perlu saya juga perbaiki di materi atau kelas selanjutnya. Jadi sudah dilakukan dengan baik, terus berjalan sesuai dengan harapannya. Walaupun masih ada kekurangan. Menurut Ibu apa sih Bu kekurangan atau mungkin kendala-kendala apa ya Ibu yang Ibu hadapi pada saat melaksanakan proses pembelajaran dalam kelas? Biasanya sih kalau misalnya di tiap kelas, dan kebetulan di kelas itu tuh kekurangan atau kendala yang dihadapi adalah kesiapan anak pada saat melaksanakan pembelajaran. Kesiapan anak itu kan seharusnya idealnya itu
bagaimana anak itu mempersiapkan pada saat di rumah sehari sebelumnya pada saat malamnya. Namun si kesiapan belajar anak ini bisa diatasi ketika ya saya sebagai gurunya itu memberikan kesempatan anak-anak untuk bisa mempersiapkan dengan cara literasi atau misalnya mempersiapkan materi dengan membaca kembali materi-materi yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, oke. Menurut Ibu nih, yang sudah Ibu buka yang tadi ya, yang dijelaskan tadi. Jadi menurut Ibu apa sih Ibu kekurangan atau mungkin kendala-kendala apa yang Ibu hadapi pada saat tadi pembelajaran ya? Jadi kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, baik itu jadi dari kesiapan anak belajar, kendalanya misalnya atau kira-kira mengapa hal ini bisa terjadi? Biasanya kan kesiapan anak belajar itu masih kurang siap itu kan karena ada banyak rasa malas ya, gitu ya. Jadi anak tuh malas untuk membaca, malas untuk mempersiapkan, itu jadi kendala yang pasti ditemui oleh setiap guru di kelas itu. Nah, caranya supaya bisa meminimalisir hal itu ya bagaimana guru juga bisa memberikan fasilitas supaya anak juga bisa mempersiapkan dengan baik sebelum pembelajaran dimulai. Nah, minimal ketika mereka tidak siap ketika di rumah ya minimal 10 menit sebelum pembelajaran mereka sudah siap. Ya, itu rencana Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan itu lebih baik lagi. Nah, kira-kira nih ya Bu ya, kapan Ibu akan melakukan perubahan-perubahan ke depannya terkait dengan tadi ada persiapan anak belajar ya. Itu kapan Pak? Kalau idealnya sih secepatnya ya Bu Dian, tapi kalau misalnya untuk di manage kembali bagaimana perubahan itu bisa dilakukan ya minimal misalnya pada saat bab selanjutnya atau materi selanjutnya dilakukan di kelas tersebut, bagaimana misalnya perubahan yang bisa dilakukan supaya si kesiapan anak juga bisa lebih baik lagi dan pemberian materi oleh saya sebagai gurunya juga bisa lebih maksimal supaya anak juga bisa lebih paham dan menganalisisnya juga lebih tajam. Terima kasih Ibu Kawa ya. Mudah-mudahan apa jawaban-jawaban dari Ibu tadi